Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini saya akan membahas crypto updates lagi. Kita akan membahas chart Bitcoin, apakah sudah udah naik dan sudah aman lah ya seperti itu. Terus kita juga akan membahas beberapa altcoin juga, yaitu adalah Matic, Polygon yang kalian sempat request juga, ada XLM dan juga XRP. Lalu kita juga akan membahas beberapa berita terbaru juga di dalam crypto market ini, di cryptocurrency juga. Oke, kita mulai dari market overview dulu. Kalau misalnya untuk hari ini, secara overall memang crypto mengalami penurunan lagi ya, tapi ini sangat kecil sekali, yaitu hanya 0,8%. Jadi sebenarnya ini cukup bagus dan memang koreksi sehat juga. Jadi nggak langsung naiknya cepat seperti itu. Kalau misalnya kita lihat Bitcoin sendiri, sekarang masih di level 39.486, tapi tadi sempat turun juga ke level 36 ribuan kalau tidak salah ya. Coba ya, mungkin kita harus langsung bahas chart Bitcoin saja. Jadi ya tadi sempat turun ke level 30 berapa nih? Low-nya 36 ribuan, 37 ribu lah seperti itu. Nah, ini kemarin kita memang sempat membahas tentang pattern head and shoulder lagi gitu ya. Memang saya sempat bilang bahwa kita harus memperhatikan level ini, yaitu level di 42.500. Sekarang pun kita juga masih harus memperhatikan level tersebut. Kenapa? Karena di level tersebut ini memang ada support yang kuat kan. Di sini kita bisa lihat ini ada supportnya. Lalu ada resistennya juga nih. Jadi dia membentuk garis ini di 42.500 ini akan sudah membuat support dan resisten juga. Jadi ini level yang kritikal juga gitu. Kalau misalnya Bitcoin, apakah price Bitcoin bisa melewati harga ini gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia tidak berhasil melewati harga ini atau mungkin seperti dia naik, lalu nggak lama turun lagi gini, nah ini adalah tanda-tanda dia bakal koreksi membentuk right shoulder-nya seperti itu. Tapi apakah prediksi ini benar? Kan ini hanya prediksi juga ya, kita tidak tahu masa depan. Jadi mungkin ini time frame-nya bakal geser juga nih sepertinya. Seperti ini mungkin ya. Jadi ini hanya prediksi juga gitu ya. Jadi prediksi bisa salah, jadi disclaimer on juga. Saya hanya memberikan perspektif untuk kalian semua juga. Jadi kita belajar bersama. Oke, kalau kemarin video kemarin saya sempat membuat trendline seperti ini, yang warna biru ya. Lalu memang sempat nggak lama setelah videonya dibuat juga breakdown ke bawah gitu ya. Jadi dia breakdown ke bawah, lalu hari ini sempat menyentuh angka 37.000 gitu. Tapi dengan pattern Bitcoin yang seperti ini, dia sebenarnya membuat pattern baru juga. Pattern apa sih? Nah, pattern yang Bitcoin buat adalah pattern cup and handle. Kalau kalian nggak lihat, ini seperti ini. Ini ada cup-nya, terus ada handle-nya, ini gitu ya. Kalau masih nggak lihat juga, saya bisa gambarin gelas nih di sini ya. Nah, bisa kelihatan nggak? Jadi ada gelasnya gini. Makanya namanya pattern-nya cup and handle gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya pattern cup and handle ini adalah pattern bullish juga. Jadi pattern yang cukup positif sebenarnya. Makanya ini saya memberikan target. Kalau biasanya untuk pattern cup and handle ini, kita bisa ngambil dari yang paling bawah. Dia hit bottom low-nya di sini. Lalu ke arah atasnya seperti ini di sini. Lalu kita bisa ngambil target price-nya mungkin setelah dia breakout dari handle-nya tersebut di daerah sekitar sini gitu ya. Nah, harganya adalah di sekitar harga 48.000 gitu. Di sini. Jadi memang ada kemungkinan Bitcoin bisa bounce juga gitu ya. Jadi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Bitcoin bisa masuk ke level 42.000 lalu dia turun lagi. Atau juga baru dia naik gitu turun, menyentuh retest baru naik lagi ke atas. Atau Bitcoin bisa lompat langsung ke 48.000 gitu, seperti itu. Nah, ini hanya memberikan perspektif juga. Jadi sebenarnya cukup sehat untuk Bitcoin, tapi masalahnya ada satu yang saya juga nggak tahu sebenarnya ya, karena banyak sekali positif news sebenarnya yang sudah diberikan dari media juga kepada Bitcoin dan cryptocurrency gitu. Tapi kalau bisa kita lihat dari harganya sendiri, harganya tuh nggak sedikit lebih lambat gitu untuk naik atau price-nya untuk berubah gitu ya. Coba kita lihat beberapa beritanya dulu ya. Pertama, berita yang cukup positif sebenarnya berita ini sih. Apple is looking for crypto experience in alternative payments job post. Sebenarnya ini bukan Apple menerima kripto, jadi memang nggak gitu positif sebenarnya. Tapi ini adalah Apple ini sudah mencari manager sebenarnya. Kalau dilihat dari sini, Apple is looking to hire a business development manager. Jadi Apple kalau kalian nggak tahu yang buat iPhone lah, iPad seperti itu ya, teknologi.
dia mencari business development manager gitu ya, yang ada pengalaman juga di cryptocurrency industrinya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali bisnis yang udah tahu nih, kayaknya bakal transisi ke daerah lebih ke arah cryptocurrency, digital payments juga. Jadi mereka coba mencari orang-orang yang berpengalaman juga. Jadi sangat bagus sekali kalau misalnya kita sudah mengerti juga tentang hal ini. Nah, ya itu news pertama tentang Apple. Lalu yang kedua adalah ini news sebenarnya sudah dari hari ini lah, jadi sudah lumayan lama. Ini juga sebenarnya big news juga, yaitu adalah PayPal will let customers withdraw crypto, executive says. Jadi ini PayPal, kalau kalian nggak tahu, ini salah satu perusahaan finance juga terkenal lah di dunia gitu. Kalau kita lihat dari eksekutifnya atau direksinya gitu, dia bilang bahwa we want them to be able to take the crypto they acquired with us and take it to the destination of their choice. Intinya adalah memang global payments giants PayPal ini memang mereka mau memberikan usernya atau yang pemakai PayPal untuk withdraw wallets mereka. Maksudnya mereka bisa menarik cryptocurrency-nya dari wallet third party lah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya major news juga. Seperti itu. Lalu mungkin kita balik ke cryptocurrency ini. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kemarin memang sempat banyaknya request juga nih, bahas Polygon dong, Polygon Matic. Jadi saya bahas sedikit di video ini, yaitu Polygon Matic gitu ya. Nah, Polygon Matic sebenarnya kalau ditanya pendapat saya cukup positif dengan Polygon Matic, karena mereka juga sebenarnya ini rebranding gitu. Jadi dulu namanya Matic, sekarang jadinya nama Polygon gitu. Tapi masih memakai Matic juga di dalam ininya ya. Jadi namanya Polygon Matic. Dia adalah perusahaan dari India kalau tidak salah ya. Lalu memang kemarin price-nya sempat naik melonjak tinggi juga gitu ya, beberapa puluh persen dan sudah mungkin ratusan persen dari kemarin bottom low-nya juga. Lalu apa sih Polygon Matic? Polygon Matic itu sebenarnya intinya adalah mereka adalah layer 2 scaling solution. Jadi mereka adalah layer 2-nya Ethereum sebenarnya, seperti itu. Itu yang membuat mereka unik. Kalau misalnya kita buka dari website-nya sendiri, jadi ini hanya brief overview aja ya, jadi sedikit introduksi lah seperti itu. Nah, mereka adalah Ethereum Internet of Blockchain. Polygon atau Matic is a protocol and a framework for building and connecting Ethereum-compatible blockchain networks gitu. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang, mereka adalah layer 2-nya Ethereum gitu. Jadi sebenarnya ini cukup ada relasi dengan Ethereum sendiri. Jadi kalau misalnya Ethereum ternyata tidak bagus, ya Polygon mungkin juga tidak bagus future-nya. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa Ethereum adalah blockchain nomor 2 dan itu adalah salah satu blockchain bisa dibilang terbagus juga gitu. Kayak si Goldman Sachs juga, mereka cukup bullish juga tentang Ethereum sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini future-nya masih ada. Tapi apa menyebabkan price Polygon ini naik gitu ya? Apa sih menyebabkan Polygon Matic ini naik? Yang menyebabkan dia naik yaitu adalah ini. Jadi ada salah satu, kalau kalian nggak tahu Mark Cuban, siapa sih Mark Cuban? Mark Cuban adalah salah satu orang terkaya di Amerika. Dia adalah bisa dibilang jadi mengikuti acara TV show yang bernama Shark Tank juga. Jadi kalau Shark Tank ini jadi kayak para investor atau businessman juga, mereka berinvestasi ke startup. Nah, ini startupnya yang telah diinvestasi juga sama si Mark Cuban. Nah, si Mark Cuban ini ternyata juga investasi ke sektor blockchain sector gitu. Dan kalau kita lihat dari blockchainnya sendiri, sudah ada Polygon. Ini di portfolionya dia ya. Jadi sudah ada Polygon juga. Ini Polygon. Jadi sebenarnya ini cukup bagus untuk Matic dan Polygon. Dan kalau misalnya kalian mau beli Matic atau Polygon, ini adalah technical analisisnya juga nih. Jadi saya berikan technical dan fundamentalnya sedikit. Nanti kita mungkin bahas video khususnya di video khusus ya. Mungkin nanti lah ya. Nah, kita menggunakan Fibonacci lagi. Sudah lama juga membuat Fibonacci. Nah, kalau secara Fibonacci sendiri, kalau saya mungkin kalau misalnya mau ditanya di price berapa gitu ya, memberi Polygon gitu. Sebenarnya ini tergantung. Kalau misalnya kita lihat juga, harus lihat harga Bitcoin juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari Matic dan Polygon sendiri, harga mereka tuh sudah terbang sendirian gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini patternnya nih sudah tidak begitu sama dengan Bitcoin gitu. Karena memang mereka terbangnya cukup drastis juga ya. Kalau kita lihat dari tanggal 24 Mei sampai sekarang ini sudah naik 211%. Jadi cukup wow juga ya, cukup bagus juga untuk ini. Naiknya cepat recovernya. Kalau misalnya kita lihat ini time frame, kita ganti time frame 4 jam kali ya.
Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau ditanya beli di Menzone di berapa, mungkin kalau misalnya kalian mau ini yang paling obvious adalah di sini, di sekitar $2 lah. Kalau misalnya kita lihat dari sini di sekitar $1,96. Jadi ini cukup price yang cukup bagus untuk kalian mendapatkan Polygon Matic. Tapi kalau misalnya kalian yang mau nawar pelit gitu ya, seperti itu, mau investasi dengan harga yang rendah atau menunggu Polygon Matic koreksi yang cukup dalam lagi, ya di level sini $1,5. Ini cukup bagus juga di dua level ini. Sebenarnya 3 level ini sih, tapi kalau misalnya menurut saya paling bagus ya kalau misalnya dapat Polygon Matic di level tersebut gitu, di $1,5. Lalu kalau misalnya di Indodax sendiri, di chart Indo, sama, demand zone-nya itu di warna biru ini juga, di sekitar 29 ribuan, 28.956. Lalu kalau misalnya kalian mau nawar juga, di sini memang cukup kuat nih, level 0,382. Kalian lihat sendiri ini ada supportnya, terus ini memang breakdown kan, kemarin memang seluruhnya juga breakdown, turun kan. Lalu kembali lagi di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau membeli ya di sekitar level 22.000, dan kalau misalnya mau beli sekarang ya mungkin di sekitar level 28.000 kalau misalnya kalian takut atau FOMO gitu ya. Targetnya di sini 51.000 sama 57.000. Tapi kita harus lihat juga kalau misalnya Bitcoin naik ya memang Matic sama Polygon juga kemungkinan naik. Jadi sebenarnya cukup bagus juga kalau misalnya kita beli di sini sampai sini ya sekitar 76%-an gitu ya. Ini masih cukup bagus juga. Dan buat investasi dan buat ya swing trade dan lain-lainnya ini cukup bagus juga Matic dan Polygon. Oke, kita lanjut ke news apa lagi nih? Kita lanjut ke news ini dulu deh, XLM. XLM, Stellar Foundation invest 15 million in RTM to boost financial service in Latin America. Jadi ini cukup menarik juga. Tapi ini ingat ya, ini adalah Stellar Foundation, bukan XLM sendiri. Nanti saya coba jelaskan ya. Nah, jadi mereka adalah menginvestasikan 15 juta dolar ke RTM. RTM ini salah satu perusahaan lah di Latin Amerika atau di Amerika Selatan. Jadi sebenarnya ini cukup bagus juga kalau kita lihat Cardano, mereka lebih ke fokus ke Afrika gitu. Kalau kita lihat XLM atau Stellar mungkin lebih ke arah Amerika Latin. Nah, the Stellar Development Foundation has made a 15 million investment in RTM. RTM apa? RTM adalah a digital wallet and peer-to-peer exchange platform based in Mexico. Jadi lebih ke arah Meksiko juga. Ini Mexico City. Kalau misalnya kita lihat lagi, nah ini. An SDF spokesperson said the investment was made in dollars, not Stellar native currency (XLM). Jadi memang ini investasinya masih menggunakan dolar ya. Jadi bukan menggunakan XLM. Jadi mungkin kalau kita lihat price XLM sekarang memang nggak gitu naik drastis juga. At a higher level, investment RTM aims to improve financial services across Latin America and other developing nations. Sebenarnya ini cukup sama lah untuk memperbaiki dan mengimprove lah sebenarnya. Jadi memperbaiki transaksi gitu, jadi lebih murah dan lebih cepat juga seperti itu untuk transaksi beda negara dan lain-lain. Lalu kalau misalnya kita lihat ke last news, di last news ini ada Ripple. Nah ini sebenarnya ini yang baru nih. Ripple waiting for SEC suit resolution before going public, say CEO. Jadi ini di salah satu event tentang kripto juga yaitu Consensus 2021. CEO-nya Ripple, dia bilang bahwa, ini cukup menarik, bahwa the likelihood that Ripple is a public company is very high at some point. Brad Garlinghouse, jadi dia CEO-nya XRP ya. Jadi memang Ripple memang sudah ada planning buat IPO gitu ya, buat menjadi public company. Jadi ini cukup menarik, tapi memang dia bilang Ripple still wants to go to public, tapi ada potential landmark lawsuit is causing a delay. Jadi memang ada ini kan gugatan hukum dengan Security Exchange Commission gitu. Jadi memang dia harus menyelesaikan dulu hukum-hukumnya gitu dengan SEC. Kalau misalnya sudah resolve, sudah selesai juga, apapun keputusannya mungkin Ripple akhirnya akan IPO juga. Dan ini mungkin good news juga buat kalian pemegang Ripple. Jadi ini cukup bagus. Apalagi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, in fact, the United States is the only country around the world that has XRP as a security. Every other country in which we work, they view it as a currency. Nah, ini harus kalian fokusin juga bahwa memang dia kan SEC ini menuduh Ripple bahwa mereka bilang bahwa Ripple ini adalah security, bukan currency gitu ya. Nah, tapi kembali lagi si CEO-nya, si Garlinghouse, dia bilang bahwa
hanya Amerika Serikat doang nih yang the only country yang dari seluruh dunia ini yang memang melihat XRP sebagai security atau security. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak di Jepang dan lain-lainnya juga, mereka lihatnya sebagai currency. Jadi sebenarnya potensi Ripple, walaupun misalnya dia kalah, let's say dia kalah, ya sebenarnya kalau misalnya walaupun Amerika blok Ripple, ya di dunia ini kan masih banyak negara juga yang memakai Ripple gitu ya. Jadi sebenarnya masih bagus juga. Lalu good news-nya juga adalah ini. He said Ripple has signed over 20 contracts this year. Jadi sebenarnya Ripple ini nggak cuma fokus di lawsuit-nya doang. Memang mereka adalah perusahaan yang bagus, perusahaan ternama dengan bank-bank juga, bank-bank besar. Nah, dilihat di sini, with Southeast Asia seeing strong growth. Jadi artinya adalah di Asia Tenggara ini salah satu potensinya untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi mungkin mereka Ripple bakal fokus ke Asia Tenggara dan Indonesia juga ada di Asia Tenggara. Jadi mungkin kita bisa lihat perkembangan Ripple juga di sini ya di Southeast Asia. Itu saja video dari saya. Oh ya, kalau misalnya kalian mau tahu, ini juga ada good news juga tentang Bitcoin, yaitu ada conference Bitcoin 2021, tapi ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau lihat pembahasan ini, bisa nonton video yang sebelumnya juga ya. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan see you in the next video. Bye-bye.